Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan belajar teorem berikutnya, yaitu jika A kali B lebih dari 0, maka akan berlaku dua kemungkinan. Yang pertama, A-nya lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 0. Atau yang kedua, A-nya kurang dari 0 dan B-nya juga kurang dari 0. Maksudnya apa? Di teorem ini mengatakan bahwa kalau ada dua bilangan dikalikan hasilnya positif, ini kan ada lebih dua bilangan, kemudian yang dikalikan hasilnya lebih dari 0 positif. Dua bilangan kalau dikalikan hasilnya positif, maka kemungkinan pertama keduanya positif, yaitu A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, atau keduanya negatif, A-nya kurang dari 0, B-nya kurang dari 0. Jelas ya, secara yang sudah kita ketahui, kalau dua bilangan dikalikan hasilnya positif, maka kemungkinannya keduanya positif atau keduanya negatif. Pembuktiannya, misalkan A kali B lebih dari 0, maka yang pertama ini keduanya positif, ini 0 ya, keduanya positif atau keduanya negatif. Oke. Diketahui A kali B positif, artinya A kali B di dalam himpunan bilangan positif. Kemudian karena A kali B positif, maka pasti A-nya tidak 0, tidak sama dengan 0, dan B-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A-nya sama dengan 0, maka A kali B nggak positif, A kali B 0. Ya, jadi kalau A kali B itu positif, nggak mungkin A-nya 0. Karena kalau A-nya 0, A kali B sama dengan 0, bukan lebih dari 0. Demikian juga dengan B. Kalau A kali B positif, maka B-nya tidak sama dengan 0. Oke, itu dulu. Berikutnya menurut sifat dikotomi, kalau A-nya nggak boleh sama dengan 0, kalau A-nya nggak boleh sama dengan 0, maka yang boleh adalah A-nya lebih dari 0 atau A-nya kurang dari 0. Ulangi, berarti kalau A kali B itu positif, maka A-nya nggak mungkin 0. Karena A-nya nggak mungkin 0, maka kemungkinannya adalah A lebih besar dari 0 atau A-nya kurang dari 0. Positif atau negatif. Yang pertama dulu. Yang pertama, kalau A-nya lebih dari 0. Kan jika A lebih dari 0, maka ada teorema ya yang mengatakan bahwa 1/A juga lebih dari 0. Jadi kalau A positif, maka 1/A pasti positif. 1/A pasti positif. Kenapa? Kalau positif bersifat tertutup terhadap perkalian. Oke, berikutnya. Tadi yang diketahui bahwa A kali B itu positif, ya, yang dipunyai. Kemudian kemungkinannya A-nya positif, mau nggak mau kalau A-nya positif, 1/A juga positif. Nah, kalau positif, ini AB-nya sudah positif, 1/A juga positif, maka AB kali 1/A juga harus positif. Ini sifat tertutup pada perkalian. Kemudian kita pakai komutatif, nanti ini A sama B nya ditukar, B dikali A kali 1/A, itu positif. Berikutnya ada asosiatif, A kali 1/A nya kurung
Berikutnya A kali super A itu sama dengan 1, pakai sifat inverse, kemudian B 1 kali B atau B kali 1 sama dengan B. Artinya apa? B itu harus merupakan bilangan positif. Jadi kalau A-nya positif, maka B-nya juga harus positif. Definisi, pakai definisi. Kemudian apa? Tadi kan ada dua kemungkinan ya. Kemungkinannya adalah A-nya positif atau A-nya negatif. Kalau A-nya positif, mau nggak mau tadi B harus positif. Kemudian kalau A-nya negatif, ya mirip dengan yang tadi. Kalau A-nya negatif, maka berdasarkan akibat dari teorema ini, kalau A-nya negatif, maka super A juga harus negatif. Super A itu negatif, artinya ini inverse-nya, ini min super A itu di dalam P. Jadi super A-nya negatif, artinya min super A-nya itu positif. Nah, tadi dipunyai atau dari awal yang mau dibuktikan, A kali B itu positif. Kemudian kita mendapatkan min super A itu juga positif. Pakai sifat tertutup, ini positif, yang sana juga positif, maka dikalikan hasilnya juga positif. Berikutnya pakai sifat komutatif seperti yang sebelumnya. Ini komutatif, nanti di asosiatif, ini negatif 1. Negatif 1 kali B berdasarkan teorema yang sudah pernah dibuktikan, ini hasilnya min seperti negatif B. Jadi kalau A-nya A-nya kurang dari 0, kalau A-nya negatif, maka min B itu positif atau B-nya negatif. Terbukti ya. Jadi kalau kita membuktikan yang tadi pertama ini, kalau membuktikan A kali B positif, maka ada kemungkinan A-nya positif. Kalau A-nya positif, tadi sudah dibuktikan B-nya positif 0. Dari 0. Kemudian kemungkinan yang kedua, coba kalau A-nya negatif bagaimana? Maka kalau A-nya negatif, kita punya B-nya juga negatif atau kurang dari 0. Oke, terbukti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.